Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan kita channel Kimia SMA, channel dimana kita bisa belajar kimia secara gratis dan mudah. Oke, sekarang kita bahas apa? Soal asam basa yang paling sering muncul di tes masuk PTN. Kalau dulu sering juga muncul di ujian nasional pada saat itu ya, yaitu soal HOTS, high order thinking skill. Jadi soal yang lumayan ya, levelnya tinggi. Nah, soal yang sering keluar di asam basa, soal asam basa yang sering keluar di tes masuk PTN adalah hidrolisis dan larutan penyangga. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas dulu apa sih hidrolisis garam. Hidro itu air ya, lisis itu urai. Jadi garam diuraikan oleh air atau reaksi garam dengan air ya. Oke. Nah, bagaimana sih kita membuat hidrolisis garam? Nah, kita harus tahu dulu, kalau setahu kita kan garam itu netral ya. Tapi ternyata di hidrolisis garam itu ada garam yang bersifat asam, basa. Yang garam yang bersifat netral itu terbentuk dari basa kuat dan asam kuat. pH-nya 7 dan tidak terhidrolisis. Jadi hanya larut saja dalam air ya, tapi tidak bereaksi dengan air. Nah, untuk garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah, maka garamnya bersifat basa. Ingat aja, yang kuatnya yang basa ya, maka bersifat basa. Berarti pH-nya di atas 7. Nah, ini terhidrolisis sebagian. Yang terhidrolisis itu yang lemahnya ya. Nah, asam basa lemah dengan asam kuat, maka membentuk garam yang bersifat asam, pH-nya di bawah 7. Terhidrolisis sebagian. Basa lemah dengan asam lemah, nah sifatnya tergantung Ka dan Kb. Kalau Kb lebih besar bersifat basa, Ka lebih besar bersifat asam. Kalau sama Kb dan Ka-nya berarti netral. Ya, itu terhidrolisis sempurna karena keduanya lemah ya, maka keduanya bereaksi dengan air. Pembuatan larutan hidrolisis garam secara langsung ya. Bagaimana? Ya, garam tambah H2O itu udah jadi reaksi hidrolisis. Larutan penyangga. Nah, apa sih larutan penyangga itu? Larutan yang dapat mempertahankan pH. Manfaatnya apa? Menstabilkan pH dalam tubuh, menstabilkan pH air ikan peliharaan, misalnya cupang, koki, koi gitu ya. Itu butuh pH yang stabil. Menstabilkan pH makanan atau obat dalam kemasan. Pembuatan larutan penyangga secara langsung. Asam lemah dan basa, konjugasinya. Asam lemah itu CH3COH contohnya ya. Basa konjugasi tinggal kurangkan 1H+ jadi CH3COO-. Atau asam lemah dan garamnya CH3CONH. Basa lemah dan asam konjugasinya. Basa lemah contohnya NH3, kalau asam konjugasinya tambahkan 1H+ jadi NH4+. Atau dalam bentuk garamnya NH4Cl. Jadi basa lemah dan asam konjugasinya atau basa lemah dengan garamnya. Soal asam basa yang sering keluar di UTBK, SBMPTN, SPMB, dan sebagainya, UMPTN, Sipurmaru, dan sebagainya ya. Karena selalu berubah-ubah namanya ya adik-adik ya. Asam lemah dan basa kuat. Nah, ini ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu larutan penyangga asam atau hidrolisis garam bersifat basa. Basa lemah tambah asam kuat, maka akan menghasilkan larutan penyangga basa jika basa lemahnya sisa, dan akan menghasilkan hidrolisis garam bersifat asam jika keduanya habis ya. Ya, kita akan membahas ya kondisi apa yang menghasilkan larutan penyangga jika sisa asam atau sisa basa lemah, kondisi apa yang menghasilkan hidrolisis garam, yaitu jika bereaksi sempurna atau habis keduanya. Contoh soal dan pembahasannya. Nah, jika asam lemah dengan basa kuat yang tersisa adalah asam lemah, maka asam lemah ini akan ketemu dengan garam ya, asam lemah dengan garamnya, larutan penyangga. Tadi kan kita udah bahas loh, kalau asam lemah dengan garam itu secara langsung, pembuatan buffer secara langsung, atau pembuatan larutan penyangga secara langsung. Tapi kalau asam lemah tambah basa kuat bisa juga membentuk buffer atau larutan penyangga. Syaratnya asam lemahnya harus sisa supaya ketemu garam di akhir ya. Kemudian asam lemah dengan basa kuat. Kalau asam lemahnya habis, basa kuatnya habis, itu namanya
bereaksi sempurna atau titik ekivalen, di mana mol asam sama dengan mol basa. Maka yang tersisa adalah garam tambah air. Itulah reaksi hidrolisis garam. Bersifat apa? Lihat yang kuatnya adalah basa, bersifat basa. Nah, basa lemah dan asam kuat. Kalau asam kuatnya habis, basa lemahnya sisa, maka basa lemah akan ketemu dengan garam, akan membentuk larutan penyangga basa. Basa lemah tambah asam kuat, jika keduanya habis, bereaksi sempurna atau titik ekivalen atau mol asam sama dengan mol basa, makanya yang tersisa adalah garam tambah H2O. Inilah yang disebut hidrolisis garam. Bersifat apa? Karena yang kuatnya asam, bersifat asam. Contoh soal ya, CH3COH tambah CaOH 2 kali. Ini Ka-nya 10 pangkat min 5. Kalau ada Ka pasti itu asam lemah ya. Basa kuat. Nah, ini konsentrasi dan volumenya. Tentukan pH. Oke, jawab ya. Nah, kita tentukan dulu MaVA kali A-nya ya. MaVA kali A, Mb Vb kali B. 0,1 molar kali 100 ml kali 1. 0,05 molar kali 100 ml kali 2. Nah, ini yang asam, ini yang basa. 10 mmol, 10 mmol. Berarti sama ya. Berarti habis keduanya atau bereaksi sempurna. Maka yang tersisa adalah garam tambah air. Nah, hidrolisis garam bersifat basa karena yang kuat yang basa. Nah, rumusnya adalah OH- adalah akar KW per Ka kali konsentrasi garam. Nah, ini cara cara kimia SMA ya. Nah, OH- sama dengan akar KW per Ka kali MaVA yang lemah dibagi volume total. Jadi kalau ini butuh reaksi kimia untuk menghasilkan konsentrasi garam. Kalau ini kita tinggal masukkan ke rumus aja, tidak harus memakai reaksi kimia. Jadi reaksi kimia itu banyak kesulitannya ya adik-adik ya. Misalnya reaksinya nggak tahu, kemudian lupa tidak menyetarakan, kemudian kita harus menulis mula-mula reaksi sisa, repot ya. Nah, ini ada cara cepat ya, tinggal dimasukkan aja angka-angkanya. Nah, KW 10 pangkat min 14, Ka-nya 10 pangkat min 5, MaVA kali A-nya sudah kita hitung 10 mmol dibagi volume total 100 sama 100, 200 ml. OH- sama dengan 10 pangkat min 9 kali 0,05. Oke, 0,05 kita buat 5 kali 10 pangkat min 2, 5 kali 10 pangkat min 11. Akar 5 kita tidak tahu ya, tulis aja akar 5 kali 10 pangkat min 5,5 dari 10 pangkat min 11 di akar. Jadi POH 5,5 min log akar 5. pH sama dengan 14 kurangi 5,5 min log akar 5. 14 kurangi 5,5 8,5. Min kali min jadi plus log akar 5. Nah, contoh soal yang kedua. Nah, ini soalnya seperti ini. Tentukan pH. Oke, jawab ya. Kita hitung ya, biasa MaVA kali A, Mb Vb kali B. Ini dapat 20 mmol, sedangkan yang basanya 10 mmol. Jadi di sini terlihat asam lemahnya lebih banyak, maka akan bersisa sisa asam lemah. Maka asam lemah ketemu dengan garam, itulah larutan penyangga asam. Rumusnya H+ sama dengan Ka kali mol asam tersisa dibagi mol garam yang terbentuk. Nah, untuk mendapatkan mol asam yang tersisa dan mol garam yang terbentuk, kita harus memakai reaksi kimia. Ribet ya adik-adik ya. Banyak yang harus reaksinya harus bagaimana gitu ya. Kadang tidak tahu, menyetarakan reaksinya lupa, banyak jebakannya. Bagaimana cara cepatnya? Jadi kita nggak usah memakai reaksi kimia ya. Jadi H+ sama dengan Ka kali MaVA kali A min Mb Vb kali B per Mb Vb kali B. Kenapa seperti itu? Untuk mendapatkan mol asam yang tersisa, tinggal mol asam dikurangi mol basa, dapat mol asam sisa. Mol basa yang habis akan sama dengan mol garam yang terbentuk. Ingat, mol basa yang habis akan sama dengan mol garam yang terbentuk. Makanya ada rumus cerdas seperti ini ya. Ya, kita masukkan Ka-nya 10 pangkat min 5, MaVA kali A-nya sudah dihitung 20 mmol, dikurangi Mb Vb kali B-nya sudah dihitung 10 mmol per Mb Vb kali B 10 mmol. Dapat 10 pangkat min 5.
coret-coret, jadi pH-nya 5. Ya sekian adik-adik ya, mudah-mudahan dipahami. Nanti bisa diulang lagi videonya ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, biar kita lebih semangat lagi membuat video buat adik-adik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.